Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Ilmiah pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini, kita akan membahas tentang listrik dinamis bagian yang keempat, energi, daya, dan biaya listrik. Nah, pada materi kita kali ini apa yang kita bahas? Yang pertama adalah energi listrik, yang kedua daya listrik, yang ketiga biaya listrik, dan yang keempat adalah contoh dan latihan soal. Oke, mari kita mulai untuk materi kita yang pertama, yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan usaha untuk menggerakkan muatan listrik. Secara matematis kita menuliskannya W sama dengan V kali Q. Nah, jika Q sama dengan I kali T, maka kita akan mendapatkan rumusan energi yang baru, yaitu W sama dengan VIT. Nah, W sama dengan VIT ini kita bisa kembangkan dengan rumusan yang lain dengan menggunakan hukum Ohm tentunya, yaitu jika V sama dengan I kali R, maka kita akan mendapatkan W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, jika I yang kita ubah di sini I sama dengan V per R, maka kita mendapatkan W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, sehingga dari rumusan tersebut kita simpulkan bahwa energi listrik W sama dengan V kali Q, W sama dengan V kali I kali T, kemudian W sama dengan I kuadrat kali R kali T, dan yang terakhir adalah W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, rumusan ini nanti kita gunakan, kita sesuaikan dengan besaran yang diketahui pada soal. Nah, di sini keterangannya W adalah energi, satuannya joule, kemudian V potensial listrik atau tegangan listrik, satuannya volt, R hambatan, satuannya ohm, I kuat arus, satuannya ampere, dan Q muatan, satuannya coulomb, kemudian T satuannya adalah sekon. Ini adalah satuan standar yang kita gunakan. Oke, kita masuk pada materi yang kedua, daya listrik. Daya listrik merupakan energi tiap satuan waktu. Kita tuliskan secara matematis P sama dengan W per T. Nah, kalau W pada slide yang sebelumnya kita punya banyak rumusan, maka kita menuliskannya P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat kali R, dan P sama dengan V kuadrat per R, dengan P adalah daya listrik, satuan standarnya adalah watt. Nah, untuk materi kita yang ketiga, yaitu biaya listrik, tentunya kita sangat tahu ya kalau orang tua kita sering membayar biaya listrik setiap bulannya. Apa sebenarnya yang kita bayar? Itu ada sebenarnya besarnya energi listrik yang kita gunakan di rumah kita selama 1 bulan. Nah, untuk menghitung energi listrik yang kita gunakan, kita menggunakan W sama dengan P kali T. Nah, mengapa kita menggunakan P kali T? Karena pada dasarnya setiap alat elektronika itu yang tertera adalah daya dan tegangan listrik, sehingga kita menggunakan W sama dengan P kali T. Nah, di sini W sama dengan energi, satuannya kWh, kemudian P watt, kemudian T adalah jam. Nah, kenapa kita menggunakan kWh? Karena sebenarnya di sini untuk menyederhanakan pada perhitungan. Kalau kita menggunakan joule, maka angka yang kita dapatkan menjadi sangat besar. Ya, maka kita menggunakan kWh. Nah, untuk memperdalam materi ini, maka saya berikan contoh soal. Yang pertama adalah pada lampu pijar bertuliskan 40 watt 220 volt. Apabila lampu tersebut dipasang pada tegangan 100 volt, maka tentukan daya lampu tersebut. Yang kedua, di sebuah warung makan terdapat 5 lampu pijar 25 watt, 1 buah rice cooker 350 watt, 2 buah kipas angin 100 watt, 2 buah kulkas 200 watt. Peralatan elektronika tersebut dinyalakan rata-rata 20 jam setiap hari. Jika harga per kWh dari PLN itu adalah Rp1.200, maka berapa biaya listrik yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pemilik warung? Jika 1 bulan itu asumsinya sama dengan 30 hari. Oke, mari kita bahas penyelesaiannya. Untuk yang pertama, di sini diketahui bahwa lampu memiliki daya 40 watt pada tegangan 220 volt. Nah, berapa daya lampu jika lampu tersebut dinyalakan pada tegangan 110 volt? Kita menggunakan P sama dengan V kuadrat per R kali
T. Nah, di sini kita menggunakan satu lampu sehingga R1 sama dengan R2 dan T1 sama dengan T2. Nah, karena P dengan V adalah sebanding, maka kita menuliskannya adalah di sini P sebanding dengan V kuadrat. Nah, maka kita menuliskannya adalah P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya 40 per P2 sama dengan 220 kuadrat per 110 kuadrat. Ketemunya di sini 40 per P2 sama dengan 2 kuadrat per 1 kuadrat, maka 40 per P2 sama dengan 4, sehingga kita menemukan P2 nya adalah 44 sama dengan 10 watt. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa untuk tegangan 220 volt maka daya lampunya adalah 40 watt. Untuk tegangan 110 volt maka daya lampu akan mengalami penurunan menjadi 10 watt, sehingga nyala lampunya menjadi lebih redup dibandingkan dengan yang pertama. Oke. Untuk soal yang kedua di sini kita kita rangkum dulu ya untuk alat elektronika yang digunakan. Yang pertama, lampu sebanyak 5 daya 25 watt, rice cooker jumlah 1 daya 350 watt, kipas angin jumlah 2 daya 100 watt, kulkas jumlah 2 daya 200 watt dinyalakan selama 20 jam setiap hari dengan biaya 1.200 rupiah per kWh. Berapa total biaya listrik yang dibayar selama 1 bulan? Maka kita cari untuk masing-masing alat elektronika ya. Maka di sini untuk energi lampu sama dengan N kali P kali T, kita masukkan di sini 5 kali 25 kali 20, ketemunya adalah 2500 Wh. Kemudian untuk rice cooker di sini untuk energi yang digunakan adalah 1 kali 350 kali 20, ketemunya 7000 Wh. Kemudian untuk kipas angin jumlah 2 daya 100 waktu 20, ketemunya 4000 Wh. Kemudian yang terakhir adalah kulkas di sini jumlah 2 daya 200 kali 20 jam, maka ketemunya 8000 Wh. Nah, ini untuk alat elektronika yang digunakan di sini untuk masing-masing ya. Sekarang kita akan menghitung totalnya. Ya, artinya energi yang dipakai selama 1 hari itu totalnya berapa. Nah, di sini bisa kalian lihat lampu, rice cooker, kipas angin dan kulkas. Biar totalnya langsung kita jumlahkan. W total sama dengan W lampu ditambah W rice cooker, W kulkas dan W kipas angin. Di sini ada 2500 tambah 7000 tambah 400 tambah 4000 dan 8000, ketemunya 21500 Wh. Nah, kita sederhanakan menjadi kWh menjadi dibagi 1000, ketemunya adalah 21,5 kWh. Nah, ini selama 1 hari. Nah, kalau 30 hari plus biayanya, maka biaya sama dengan W total selama 1 hari kali 30 hari kali 1200 rupiah, ketemunya 21,5 kali 30 kali 1200 sama dengan 774.000 rupiah. Nah, sangat besar sekali untuk biaya listrik yang dibayarkan oleh pemilik warung. Kalau mengingat di sini membandingkan dengan di rumah kita, bahwa alat elektronika yang ada di rumah kita tentunya lebih banyak dari yang ada di warung ini, sehingga kita perlu menghemat energi listrik dengan cara mematikan peralatan elektronika yang tidak kita gunakan atau tidak perlu. Oke, begitu ya. Jadi kita perlu untuk menghemat untuk pada materi ini ya, berhemat listrik. Nah, untuk pemahaman materi saya berikan soal latihan. Yang pertama adalah perhatikan soal di samping. Di sini ada 5 buah hambatan yang disusun secara campuran, kemudian dihubungkan dengan tegangan 30 volt. Tentukan besar energi yang disimpan pada hambatan R5 selama 22 menit. Nah, di sini ada R5 nya di sebelah sini. Kemudian yang B, berapa daya listrik pada R3. Nah, R3 nya di sini. Nah, untuk soal yang kedua, ini adalah soal praktek menghitung biaya listrik. Yang pertama adalah lakukan pendataan macam-macam peralatan listrik yang digunakan di rumah dengan menggunakan tabel di bawah ini. Nah, tabelnya. Yang kedua adalah hitunglah biaya listrik dari sejumlah peralatan listrik tersebut selama 1 bulan atau 30 hari dengan rata-rata penggunaan 10 jam per hari. Estimasi biaya per kWh adalah Rp1.000. Oke.
Jadi kalian kerjakan, nanti kalian bisa mencocokkan pada segmen pembahasan untuk listrik dinamis. Oke, mungkin ini materi yang terakhir, materi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.